Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia ada kursi plastik nggak? Kursi plastik ada nggak? Hah? Panitia, saya minta kursi plastik. Kalau nggak ada kursi apa aja udah, jangan ini keberatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa safallahu lana min aqidatil jahilin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, al hadis. Mana kursi? Ada kursi? Ada ya. Yang saya muliakan segenap para alimul ulama, para kiai, tokoh agama, para ustadz, para sesepuh, para kiai, para guru-guru ngaji, yang tidak bisa sebutkan satu persatu, wabil khusus sahabat saya al-mukarram Bapak Haji Fahru, juga yang termulia kiai kita al-mukarram Bapak Ustadz Abi Kandar, al-mukarram Bapak Ustadz siapa lagi tadi? Hah? Ya, Mas Fur, qori kita al-mukarram Syekh siapa namanya, gue lupa, Abdullah Fikri. Ini udah ngantuk masalahnya Bu ini. Mudah-mudahan kiai kita, guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang termulia Ketua Panitia Penyelenggara beserta seluruh jajarannya, yang mudah-mudahan kerja keras panitia dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal. Yang termulia abang saya, orang tua kita di kampung, siapa lagi kalau bukan Bapak Lurah Mudarrib. Mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan dijadikan oleh Allah pemimpin yang amanah, yang sayang terhadap rakyatnya. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, masih lanjut? Masih lanjut? Masih kuat? Sampai jam berapa? Hah? Sampai imsak. Bu, saya udah kong-kalingkong tadi sama Kori. Saya udah jam setengah 12. Bagi dua yuk. Sampai jam 12. Kata Korinya, mohon kurang sering 15 menit ewang. Dia banyakkan dia. Aduh gua tinggal 10 menit. Masa doa-doa gak seru ya? Ibu masih kuat? Masih kuat? Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan. Mana bangku? Bangku woi. Kita ini tujuannya sama. Siapapun orangnya, yang kaya, yang miskin, pejabat. Woi, gua mau duduk di mari nih. Oh iya, udah gua tungguin. Maaf Bang ya. Di panggung ketinggian. Kelihatan kan? Enggak. Lah, gue dekat begini kagak. Gelap. Loh, mentang-mentang gue hitam. Masya Allah, gue kudu ke tengah. Kira-kira. Nah, udah sini. Jangan ngantuk loh.
Udah biarin. Saya lagi ngerjain tukang kamera. Bu, tujuan kita semua yang ada di alam dunia sama. Pengen jadi manusia yang bahagia dunia dan akhir. Sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan di setiap akhir doa kita. Robbana wa fil akhirati wa qina. Ini TK mana ini? Di dunia ingin mendapatkan kebaikan, akhirat pun sama dan jauh dari neraka. Amin. Ya Robbal. Tapi kalau pengen ke sorga bang, maaf. Ini tujuan kita semua kan pengen ke sorga. Bener nggak? Nih bapak-bapak, mau ke sorga nggak bang? Woi, mau ke sorga nggak? Ye, gua deketin melongo apa lagi jauh. Udah ngopi belum? Diminta panitia. Melotot ke saya. Mau ke sorga nggak? Bang, sorga itu tempat yang paling indah. Saking indahnya sorga nggak bisa dihayalin. Nih bang, di sorga kita dapat bini 70. Padahal lekok lu. Ji 70. Waduh. Lu mah kalau kayak ngomong gak percaya tolol. Yang bener ya. 70 bang. Pas urusannya kita mabok susu. Nih bidadari laki-laki apa perempuan? Punya susu gak? Padahal 70 kali 2 140. Gimana ngeolab lu? Gumoh bang. Ada ngomong ibu-ibu, Ustaz, itu kan bapak-bapak doang. Saya mama dapat apa? Dapat bidadara. Lu mah. Ada penghuni surga laki-laki buat perempuan. Namanya Wildan. Ada di surat Waqiah. Wildan itu laki-laki tampan penghuni surga khusus buat perempuan yang ahli surga. Amin. Ya Robbal. Mana di surga mah gak cemburu. Nih bapak sama bini masuk surga, bapak sama bidadari, bini ngelihat enggak cemburu. Karena di surga mah gak ada sifat cemburu, gak ada sifat marah. Di dunia mah mana bini monyong aja sial. Ya bang ya. Enggak. Maka jangan suka monyong sama laki mah. Kasihan oh bapak-bapak, makanya badannya kurus-kurus dia mah. Lakinya mau kurus, bininya mau set kayak buntalan kentut. Atau laki pulang kerja, bini monyong. Bener nggak bang? Jangan po. Banyak bapak-bapak yang datang ke rumah saya minta air. Yai, minta air. Buat apa? Bini saya monyong aja. Kata saya bang, bini monyong mah jangan dikasih air. Apa kiai? Duit. Bener nggak pok? Tuh, dasar mata duitan. Anak satu ini. Itu dia kiai, sayanya nggak punya duit. Ya, ini mau gua kepatir. Minta air ongkoh, minjem duit, iya sial. Nih bang, gopek, kasih bini. Pulang kasih ke bini, dapat seminggu datang ke rumah saya kira mau bayar utang, kagak. Bang lemes amat, iya kiai. Kenapa emang? Oh no bini, kenapa? Masih monyong aja. Kata gua, lu nya kali kawin lagi, kagak. Lu nya kali selingkuh, kagak. Emang bini lu nya yang sengke, bawa kemari. Gua yang ngomelin, dibawa bininya. Segitu saya lihat emang monyong. Kata gua si tolol. Atau mau bawaan orok. Dari pabriknya udah begitu. Nih, bang, kalau kita ngandalin pahala mah buat ke surga jauh. Betul? Allah belum tentu nerima sholat kita. Sebab ketika kita sholat, yang sholat cuma badan, tapi hati sama otak gak ikut sholat. Ada yang lagi sholat mikirin utang. Ada di Yarong yang begitu.
Ada yang lagi sholat mikirin kondangan, ada yang lagi sholat mikirin reboan, kemisan. Betul nggak? Allah belum tentu nerima pahala puasa kita, karena yang puasa cuman perut, mulut mah kagak pernah puasa dari ngomongin orang. Bener? Gimana apalagi urusan emak-emak kalau ngomongin orang. Waduh, monyong-monyong. Saya aja bang baru datang belum ngomong, lagi jalan doang, mama di belakang ada yang ngomong, itu kiainya. Iya, pakai tongkat. Ih, gua belum ngomong udah diomongin. Ada yang temen, habis jatuh kali dia. Ada yang parah nyeletuk, kiai pakai batik kayak RT. Di kelera. Gua belum ngomong udah diomongin aja. Betul nggak? Ada yang puasa sunnah, Senin Kemis, habis pahala gara-gara status. Coba dah orang puasa Senin Kemis bikin status yang dipoto gorengan sama es. Bikin status menanti azan maghrib. Apa nggak habis pahala? Betul? Betul? Tapi ketika kita cinta sama Nabi, maka Nabi ajak kita ke surganya Allah. Amin ya robbal. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta kepadaku nanti akan bersamaku di surga. Amin woi. Cinta sama Nabi. Yang jauh yang belakang woi. Cinta sama Nabi. Kurang kompak. Hah? Enggak. Gua kalau di atas nggak bisa ngomong sama mama. Saya nanya dia, gua tak gua kedengar nggak jawab. Bo, udah yang gelap anggapnya kan dengerin radio. Bo, kalau kita cinta sama Nabi, Nabi bakal ngajak kita ke surga. Betul nggak? Secinta-cintanya ibu sama laki belum tentu ngajak ke surga. Yang ada nyakitin aja. Mandra. Juga ngomong begitu mandra katanya. Bang, secinta-cintanya abang sama bini belum tentu nganterin kita ke surga. Betul? Lah iya. Abang cinta sama bini mati duluan, sohor ngikut. Iya. Ibu juga sama. Ibu cinta sama laki, ibu meninggal duluan, ada laki yang mau ngikut. Ya, dia menangis paling mata sebelah doang. Yang kanan, yang kiri mengelirik. Janda mana yang gua embat begitu? Betul nggak? Ya maaf. Nih, ibu punya rumah, ibu mati duluan. Tuh rumah ibu ditempatin sama bini muda laki. Bener? Emas ibu dijadiin emas kawin sama laki buat kawin lagi. Makanya sebelum ibu mati, emas sama rumah jualin. Ayo dari sekarang, lu ngontrak aja umur. Tapi janji Nabi gak bakal bohong. Orang yang cinta sama Nabi bakal ngajak kita ke surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan yang di lapangan semua ntar bareng sama Nabi di surga. Alhamdulillah. Tapi jangan ngomong doang. Lu cinta sama Nabi, dipintain sodako buat muludan, ngasih 2.000. Ada yang begitu, ngasih 2.000. Segitu datang anaknya datang 3, bininya 1, lakinya 1, aku aja 1 gopek. Nyumbang 2.000, yang datang ber5, 2,5. Nombok gopek panitia. Belum makanan tuh. Ya, ada snacknya ada. Apa pok? Itu nggak dimakan. Jo, bawa pulang kali. Buat bontot. Emang perempuan mau begitu? Perempuan mau begitu. Mau kemana? Asal dapat makanan nggak dihabisin semua. Pasti dipulang buatan. Ada orang laki yang begitu. Sohor.
Perempuan mah nih kondangannya kondangan, pulang kondangan selampeng amen. Kue pepe dibungkus, kacang diraup sambil jalan mau tes pisang. Diketek aqua. Buat siapa? Ada orang laki-laki pulang kondangan bawa kue pepe. Iya, lagu sohor. Betul? Betul? Jadi jangan ngomong doang kita cinta sama Nabi. Buktiin. Cara ngebuktiinnya, akhlak kita perbaiki. Lihat Nabi Pak. Nabi itu hebat bukan karena orang kaya. Nabi itu hebat bukan karena konglomerat. Tidurnya Nabi di atas pelapah kurma. Atapnya Nabi pelapah kurma. Tapi Nabi jadi orang mulia bukan karena hartanya, tapi karena akhlaknya yang mulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya perbaiki akhlak kita masing-masing. Ajarin anak-anak kita biar berakhlak. Berakhlak sama orang tua. Betul. Nih bang, kok maaf nih maaf. Ini anak-anak kita sekarang, maaf ini mah. Lebih sopan anak kecil zaman dulu daripada anak kecil zaman sekarang. Bener gak? Nih zaman saya bang waktu kecil lewat depan emak sampai bongkok-bongkok. Permisi mak, numpang lewat. Betul gak? Anak sekarang ada yang begitu. Kadang-kadang bapaknya lagi ngopi, anaknya lari. Sampai ketendang gelas kopi bapaknya. Bapaknya sampai ngomel, anak setan. Kopi gua belum diminum, mentendang aja. Anak yang ngomong, lah kalau saya setan bapak apa? Betul nggak? Kenapa bisa begitu? Hei, anak sekarang jangankan takut sama orang tua. Sama setan udah gak ada takutnya. Bener. Ji, ini dulu waktu saya kecil, kalau ada yang meninggal dunia bang, lewat depan rumah saya, saking takutnya saya nyebut kolong balai. Mayatnya udah lewat, emak saya dari dapur bawa air seember. Siram depan rumah, takut setannya mampir. Bener gak nek? Nek, bener gak nek? Tuh. Ini saya kalau pulang ngaji, sama emak ditakut-takutin, jangan ngelayap. Dibawa kolong kopek loh. Betul nggak? Anak sekarang bang, ada orang nyolatin mayat ditonton. Betul? Makanya 2025 setan udah nggak ada harga dirinya. Makanya kadang-kadang gue suka kasihan sama setan itu. Kenapa bisa begitu Ustaz? Hei, zamannya ditambah kita orang tuanya yang sebodoh. Mohon maaf, orang tua dulu biar kata bodoh, dia pengen anaknya paham agama, dia pengen anaknya pintar ngaji. Maghrib suruh ngaji. Betul nggak? Yang kedua, zaman dulu mah belum banyak racun. Sekarang kebanyakan racun. Mana racunnya? Elektronik, TV. Dulu di Gerong yang punya TV orang kaya doang. Bener nggak Pak? Kok saya bukan orang kaya. Emak bapak saya orang gak punya. Dulu saya waktu kecil nonton TV di rumah Jaro. Itu juga bayar jigo. Jaro pelit lagi sial. Alasannya apa? Buat ngecas aki. Pandaman dulu mah gak pakai listrik bang. TV pakai aki, mereknya Saharep. Betul nggak? Nonton TV-nya hari Minggu doang. Jam 7 Ria Jenaka. Bener kok. Yang mukanya pada cemberok. Jam 8 baru album Minggu. Tahu kan album Minggu? Dangdut. Jadi penyanyinya juga nggak kayak sekarang, ngejual body. Suaranya majore. Dulu mah penyanyinya bagus-bagus, sopan-sopan bajunya juga. Betul nggak? Paling banter yang nyanyinya Mang Sures. Yang dari dulu sampai sekarang gak pernah seneng. Mang Sures belangsak. Lu gak percaya. Nih Mang Sures gimana gak belangsak? Kenalan sama cewek Jubaidah. Pacaran sama si Jubaidah, dapat 3 bulan diambil temennya. Pagar makan tanaman. Bener gak Pok?
Kenalan lagi sama gadis Pantura, Hartati namanya. Ditanya sama Mansur, lu gadis apa janda? Janda. Dikawinin sama Mansur, baru kawin doang malam pertama diambil mantan lakinya. Pelaminan kelabu, kasihan Mansur. Gua apal ya. Aduh, apalagi Megijet bang, paling belangsa. Sakit gigi nggak baik-baik. Dari bujangan sakit gigi. Udah gitu minumnya anggur merah atau ngentak giginya. Tidurnya di gubuk bambu atau tipes Megijet. Yeah. Ini akibat kecilnya diempatin album minggu. Betul. Beres album minggu baru film kartun. Satria Baja Hitam. Dulu saya kalau habis nonton Satria Baja Hitam itu kayak orang gila. Sambil lari sambil teriak, berubah. Gua berubah enggak sih ya. Betul. Tapi lihat sekarang di Gerong, tiap rumah punya TV. Ada yang 2, ada yang 3. Di WC taruhin TV. Makanya dulu mah pok nih asal abis maghrib itu majlis taklim rame, musolah rame, bener. Ngajinya juga dulu mah dieja. Alif Fataha, Alif Kasroi, Alif Domah, U. Bapata Baba Kasrobi Badomah, Bu. Mim Pata Mata Pata Tak Lam Domah, Lu. Buset. Nyongcong. Mata lu sambil melotot lagi. Dulu anak sekarang ngaji yang nggak diejak, ngikutin TikTok ngajinya UIA. Betul nggak? Sekarang mah beduk maghrib bukan pada ke majelis taklim, di rumah emak sama anak ribut merebutin remote. Emaknya pengen nonton sinetron Indosiar, sinetron yang gak pernah seneng. Pagi nangis, siang nangis, malam nangis. Dikit-dikit ku menangis, begitu. Ini si orang kapan ketawanya ya? Anak yang gak ngerti pengen nonton film kartun yang dari dulu gak gede-gede. Kata gue masih Upin sakit itu. Rambutnya gak numbu-numbu. Tumor kayak itu anak. Empoknya lagi si Ros, nggak kawin ya. Judes si Ros mah. Opa nggak mati-mati opa. Woi kata gue mau opa kawin aja sama tuk dalang ya. Kata ibu-ibu, Kiai apa amat ya? Nonton kali enggak. Saya mah nemenin anak depan TV. Itu baru TV racunnya, belum HP. Tuh, gara-gara HP, orang Gerong lagunya udah kayak orang kota. Dulu di Gerong yang memanggil orang tua paling emak, ibu, embi. Ya embi kan, babu, podok. Sekarang mah enggak, nyokap. Belagu, makan sama rebon juga. Manggil bapaknya bokap, manggil tetehnya tekap, manggil kakaknya kakap, datang uangnya wakap, manggil temen juga bukan nama anak sekarang mah, bray, bro, dari mana bro, awas turun bro, ngurut tolol lu turun bro mah, bekok berarti lu, betul. Apalagi kalau mulai kenal dunia maya, pacebook. Yang sekarang yang terbaru nih, wah. Iya WA. WA dibaca, jangan protes loh. Anak sekarang kalau sakit bukan berobat bikin status sih. Betul nggak? Aduh, lagi Batman nih. Alias berak mencret. Ada yang komen cebok tolol.
Woi pok, ke emak-emaknya. Nih, emak-emak zaman dulu. Kalau anak sakit panas, obatnya alami. Kasih asam, tambahin bawang, sama minyak. Olesin ke perut sama ke jidat, baik anak. Bener nggak? Nih emak-emak zaman sekarang, anak sakit panas, ambil HP, foto. Bikin status. GWS ya. Ya, kayak ngerti aja GWS. GWS itu singkatan. Gerawapat sia. Ya, betul nggak? Betul. Makanya kita jadi orang tua kudu galak urusan agama. Bo, ajarin anak kita biar berakhlak sama orang tua. Maaf, apalagi orang tua perempuan. Waduh, emak-emak ngeri. Sumpahnya jadi kenyataan. Doanya diijabah, betul nggak? Bahkan hebatnya emak, kata Nabi, derajat emak itu lebih tinggi. Emak 3, bapak 1. Saking hebatnya emak, kata Nabi, sorga itu di bawah telapak kaki emak. Lu kayak ibu-ibu, gue lagi ngomongin emak. Sorga di bawah telapak kaki ibu. Yang bagus dong bahasanya, yang dikit. Pak, maaf pak, bapak jangan marah sama Nabi. Kalau kata Nabi sorga di bawah telapak kaki emak, wajar. Kenapa? Lebih capek emak ketimbang bapak, betul nggak? Tenang kok, saya belain. Banyakan dia bang, gue takut. Kenapa saya bilang lebih capek emak? Hamil capek nggak bu? Hamil capek nggak? 9 bulan, bener. Ngelahirin capek nggak? Ngurusin anak, nyusuin anak, ngegedein anak. Bapak makan nyimpen doang. Paling 15 menit beres, cepak udahan. Lu jangan ketawa, diam, gue tabok lu. Betul nggak? Betul? Lah iya. Waduh, air gua tuh diturunin. Enggak, saya mah nggak minta. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sini nih. Ya boleh. Makasih Bang Haji. Oh no, tim hadro ada. Lu panggung kosong nyelongcong. Oh dianggapnya apa lu? Iya. Yeah. Anggur nih, anggur. Neng, anggur neng. Nih lu dibagi sama kiai lu. Lu mau anggur? Ntar dulu gua masih ceramah. Ntar gua kasih diperebutin abis. Itu buat berkat ada kan? Berkat, ada berkat. Atuh iya, ntar gua gak kebagian lagi. Nih. Nah, gua mah namanya ceramah udah malam ya kok ya. Kalau serius mah ngantuk. Bener gak Pok? Nih maaf bang nih, lebih capek emak. Betul bu? Betul? Ya bang, punya anak orok. Lagi enak-enak tidur, anak ngompol. Bangun perempuan menggantiin popok, bener. Baru merem doa, anak nangis pengen nyusu. Begadang nyusuin anak. Mana siangnya capek perempuan mah. Masak, nyuci, ngepel, bebenah, ngurusin rumah, ngurusin laki, ngurusin anak. Malamnya harus begadang nyusuin anak, betul. Makanya kadang-kadang mah perempuan gak sadar bang. Yang disusuin tidur, yang nyusuin tidur. Perabotan lupa dibenahin. Segitu jam 1 lakinya lilir. Kata lakinya, waduh mau bajir. Besok mau basi. Untung lakinya pintar, digendong anaknya, digantiin posisinya. Dapat 12 menit bininya bangun. Kata bininya, perasaan gua anak gua belum ada giginya. Ini mah tajam-tajam mama. Capek, betul nggak Pok? Tuh makanya wajar bang, kalau surga di bawah telapak kaki emak wajar. Tapi tetap perintah dari Allah dan Rasulnya taat kepada kedua orang tuh. Bukan cuman emak, bukan cuman bapak, tapi emak sama
Bener, emak capek ngurusin anak. Atau bapak juga capek nyari nafkah. Betul pak. Bahkan hebatnya bapak kita, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Bapak kita rela jadi apa haya demi anak. Bapak kita rela dorong-dorong gerobak jadi pedagang demi anak. Bapak kita rela jadi tukang kuli bangunan demi anak. Bapak kita rela jadi tukang ojek demi anak. Bahkan hebatnya bapak kita sampai rela jadi anjing gara-gara anak. Berapa banyak orang gerong yang bapaknya jadi anjing gara-gara anak. Nih kok, saya aja yang kata orang ustad sering jadi anjing gara-gara anak. Iya bener. Nih anak saya yang kecil gak mau tidur. Bini saya ngomong, tidur neng, ada anjing di luar loh. Ih bang, mau gak mau saya keluar. Di depan pintu gua jongkok kayak lagi. Oh, kata bini saya, tuh anjing tuh, ayo tidur. Man segitu anak saya tidur, saya mikir, buset anjing gua ini. Demi anak, betul nggak? Makanya saya mah bang di rumah kadang-kadang jadi anjing, kadang-kadang jadi kucing. Gimana bini saya yang ngomongnya? Itu mah rada mending kok. Nih yang repot, bini saya pernah ngomong begini, tidur neng, ada orang gila di luar loh. Saya keluar bang, gua melongo di depan pintu. Kata saya, ini sih orang gila bagaimana suaranya. Saya ngomong sama bini, Mi, ganti Mi, jangan orang gila. Emang kenapa? Gua nggak bisa. Kata bini saya, gampang Bi, orang gila mah. Gimana? Atau ketok-ketok jendela ya dari luar. Ayo saya ngetokin jendela bang. Kata bini saya, tuh orang gila tuh. Aduh, demi anak, betul nggak? Betul. Makanya yang jadi anak jangan suka nyakitin hati orang tua. Aduh, walat kita, nggak bakal berkah hidup kita. Bener bang. Ustadz, orang tua saya sudah meninggal dunia. Gimana caranya berakhlak sama orang tua? Jarain kuburannya. Woi, orang gerong. Ini orang mari kalau meninggal dunia, pemakamannya di mana? Di gerong. Jauh nggak dari mari? Kalau naik motor habis bensin 20 liter. Jalan. Hayu, jarain tiap Jumat. Ini kadang-kadang lu jarak ke Banten mah nyampe. Bener nggak? Pak Ustaz, ke Banten setahun 3 kali. Mulut ke Banten, Rejab ke Banten, sampai Lebaran masih ke Banten. Isusu kagak kesewa, odong-odong dia sewa. Bener. Pok, maaf. Bukannya saya ngelarang jarah ke makam wali. Saya sendiri ketua jarah. Zikrul auliya'i tanzilur rahmah. Sering menyebut nama wali-wali Allah dengan ziarah. Allah berikan rahmat buat kita. Cuman sebelum berangkat jarah ke makam wali, jarahin dulu orang tua. Itu pimpinan walinya. Betul. Betul. Kita nggak mungkin kenal makam wali kalau nggak ada orang tua. Benar nggak? Lah iya. Maaf kok, pan jarak ke Banten mah nggak cukup duit gopek. Apalagi yang jarak model kayak begini. Emak-emak, jarak ke Banten, jarak belum, kolang kali nggak 2 kilo. Emping 3 kilo. Sao 5 kilo. Dia mah nggak mikirin jaranya bener apa kagak, yang penting di mobil saonya aman. Itu sao di pepangku tahu teh injak-injak. Betul nggak? Nih, empok jarah ke Banten hari Minggu, Jumat jarah ke orang tua. Anggap aja izin sama orang tua. Betul. Begitu. Ayo, tiap Jumat jarah. Ustadz, saya mah nggak bisa Jumat, jarahnya kerja. Minggu lu jarahnya. Emang jarah hari Minggu boleh? Lu ke Banten rombongan Minggu. Ya, gua tabok lu. Pakai nanya boleh kagak? Jarah mah hari apa juga boleh. Oh, betul. Lah iya. Ayo jarah orang tua. Ustadz, saya mah di mari ngontrak. Orang tua saya makamnya di Jawa. Kalau jarah seminggu sekali berarti ongkos. Nah, kalau yang jauh di rumah malam Jumat Yasinan. Ya Bu. Kagak bisa baca Yasin,
bareng sama ustadz di masjid. Jangan so pinter. Udah tolol so pinter. Baca Yasin yang dibaca bukan Arabnya, Indonesianya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Pan di Indonesianya mau hurufi ada 3 bang, berentet aja. Benar enggak? Iya. Kalau nggak bisa bareng sama ustadz di musola kayak di masjid kayak, biarin lu gunyam-ganyem doang juga, biarin. Allah juga tahu lu blow on. Tapi dapat pahala orang tua kita karena kita hadir ke masjid. Betul. Tuh. Minimal setiap habis sholat kirimin orang tua kita Fatihah. Baik ngamuk lagi. Pak, pakai sopel. Buset, ntar orang salaman bawa saripus, Pak. Pak, dari mana, Pak? Oh, baru datang dah. Duduk dulu, duduk. Ada aja. Pak, minimal setiap ba'da sholat kirimin orang tua kita Fatihah. Nih dengerin saya ngomong, dengerin nih. Ini kita anak, ngirim Fatihah buat orang tua. Enggak disebut nama orang tua sama binnya juga pasti sampai. Karena antara anak sama orang tua ada hubungan batin, ada hubungan darah, ada hubungan ruh. Cukup summa ila ruhi ummi al-fatihah, nyampe buat emak kita. Summa ila ruhi abi al-fatihah, nyampe buat bapak kita. Udah begitu aja. Ustadz, saya nggak bisa pakai bahasa Arab, jangan bisa ngaji, pakai bahasa gerong. Beres sholat, emak al-fatihah, bapak al-fatihah. Emang begitu boleh? Saya tanggung jawab. Ayo, saya tanggung jawab dunia akhirat. Emang nyampe Ustadz? Nyampe. Ji, udah begitu aja. Nih, Ibu Jarah nih ke makam orang tua. Udah, mak al-fatihah. Bang, nggak mungkin malaikat keder. Kata malaikat, enak mamanya mana ini? Atu emak dia masa emak RT. Ustadz, bagaimana kalau ke emak tere? Tambahin doang, emak tere al-fatihah. Iya benar. Nih, saya ajarin tata cara jarah yang paling gampang. Ini mah kadang-kadang jarah ke makam orang tua bukan bawa Yasin, bawa air doang seteko. Kuburan emak diguyurin ya. Dari pala sampai kaki, mana anaknya 5, seorang seteko. Aduh, ledok. Emak nyampe ngomong, woi becek tolong. Air lagi, kopi dong. Ama kembang, ceban, secomot mah. Tahlil kagak, jarah kagak, baca Yasin kagak, ngusap-ngusap batu nisan. Kata dia mah pala emaknya kali. Diajak ngomong lagi yang mentek mah. Mak, emak sehat di sono. Tolol. Ada lagi yang lebih blow on. Jarah ke makam emaknya, bawa anak kecil umur 1 tahun, pulang jarah anaknya nangis saya, disalahin emaknya. Aduh, anak gua diajak jarah pulangan nangis saya, emak kolotnya kali ngikutin. Akhirnya ngomong dewek-dewek depan rumah sambil ngawarin garam ke genteng. Mak, mau ngeliat cucu mah jauh-jauh aja, jangan ngikutin. Sayang mah sayang ayah mama cucu. Ada di gerong yang begitu. Justru gua lagi ngomongin elu. Emang begitu semua. Saya kalau lihatnya anak begitu gua cekek. Doi capek pok. Ngasoh. Nih. Tata cara jarah yang paling gampang. Kiblat mana kiblat? Kiblat mana? Kesono. Berarti pas yang ada kiblat nih. Kan yang meninggal ngadepnya kesono nih. Ya, iya miring. Masa gua tiduran di mari? Iya nyelongcong. Nih Ibu Jarah nih.
Segitu datang ke pemakaman, jangan langsung duduk. Berdiri. Cuman berdirinya kita ngebelakangin kiblat. Muka kita ngadep ke muka jenazah. Berarti begini nih. Gua yakin dia nggak tahu kiainya di mana. Dia kira kiainya lagi di panggung kali. Nih. Kong, anggur Kong. Wah ini gua lagi ngomong. Tuh kan nyariin kiai. Woi nih, kita datang ke pemakaman. Ini muka kita ngadepin muka jenazah. Ngucapin salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Udah segitu aja. Nggak bisa ngucapin salam begitu. Salam kayak kita aja biasa. Assalamualaikum mak. Udah begitu. Tapi jangan pengen dijawab sama emak. Kalau emak nggak jawab, lu lari gak jadi jarah. Nih pok, beres ngucapin salam, kita berbalik, muter. Jangan di depan, jangan duduk di depan jenazah. Duduknya kita madep ke kiblat. Kalau duduk di depan jenazah takut ngongkong. Tuh. Jadi ini banyak nih, Kong, banyak nih, Kong. Kong, banyak nih. Jadi sampai di mana gue tadi ya? Minum gue lupa. Jadi apa hayo? Ini dia yang nerusin nih, Samin. Beres, kita ngucapin salam, duduk. Tapi kitanya bareng sama jenazah madep ke kiblat. Tahlil kagak becus. Ya, ilah hadrati kagak becus. Langsung aja, Ma, Al-Fatihah. Ma, Al-Fatihah. Ma, wei ma, Al-Fatihah. Tapi dibaca Fatihahnya, jangan ngikutin saya, ntar begitu lagi lu. Fatihah bisa kan? Bisa? Bisa kan? Iya dibaca. Ma, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ila akhirih waladhdallin. Ma, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladhdallin. Ma wa ma Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca. Beres Fatihah 3 kali, baca kulhu. Bisa kulhu? Kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 3. Beres kulhu 3 kali, langsung ngedoa. Ya ayat kursi kagak becus. Al-Baqarah enggak apa. Langsung ngedoa. Apa doanya? Yang pendek. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha buat mak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu buat bapak. Kagak bisa doa begitu, doa kedua orang tua. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Masih kagak bisa juga jablon. Udah pakai bahasa gerong lagi. Beres Fatihah 3 kali, kulhu 3 kali, langsung ngedoa. Ya Allah, makam emak saya nih, maafin dosanya ya. Jangan sampai enggak nih, ntar lupa lagi. Jadi walehaya ini malah. Amin, dah pulang dah. Kata malaikat, apa waleh ini? Heh, Allah yang punya bahasa, betul enggak? Ibu mau ngedoa pakai bahasa apa juga Allah ngerti. Mau ngedoa pakai bahasa Arab kek,
Indonesia kek, Sunda kek, bahasa apa kek, Allah yang punya bahasa. Betul. Ya Allah juga tahu kita belum. Daripada kita di kuburan emak ngadoa pakai bahasa Arab salah doa. Waduh, di kuburan emak, Allahumma barik lana bima rojaktana wakina ajabanar. Kata emaknya, emang anak gua tolol. Di kuburan doa maka yeah. Yang penting kita mau mendoakan orang tuh. Alhamdulillah. Makanya ajarin anak kita biar berakhlak. Di mana adanya tuh akhlak? Di majelis, tak, di pesan, di pengaji. Makanya kalau anak kamu ngaji omelin. Jam 10 malam anak belum pulang, cariin. Ini anak sama ayam, mahalan ayam sial. Bener nggak? Empok punya ayam, maghrib belum pulang, ayo ayam keliling. Ketemu RT, ngeliat ayam gua. Ya, RT katanya mau gua rukun ayam kali. Giliran anak jam 10 malam belum pulang, gak dicariin. Betul nggak? Ayo cariin. Apalagi zaman sekarang ini, gangster. Betul nggak? Belum lama kejadian kan di Gerong. Bener? Awas. Tanggung jawab kita orang tua bang. Anak sekarang kan yang gangster itu bukan SMA, SMP. Anak kecil yang lagunya kayak tai. Betul nggak? Betul. Semalam tuh anak saya mau balik ke Kobong, ketemu gangster, cerita sama saya tadi. Kata gua, kenapa lu nggak telepon gua? Emang apa dibuat tembakin atau cuman lah, dia mau orang kagak salaman bacok-bacok kayak sih. Bener nggak? Orang kagak salaman bacok-bacok kayak. Maka saya usul sama Kapolres, coba dong, walaupun dia anak-anak, jangan dihukum di bawah umur. Penjara ya, biar kapok. Betul. Jadi lolosin lagi. Entah udah lolos lah, gampang. Gue mau ditangkap juga bisa lolos. Tuman. Betul nggak? Betul. Pakai kudu galak urusan agama mah. Nggak mau ngaji, omelin. Jam 10 kagak mau pulang, cariin. Betul. Nah, iya, awas. Loh, kalau nggak kita didik dengan agama, repot zaman sekarang mah. Kenapa itu gangster banyak? Ternyata racunnya HP. Dia punya grup di IG. Ketemu grup lain, ngajak tawuran. Betul. Di mana tawurannya? Di kampung kita kadang-kadang. Ya Allah, ya Karim. Kalau ada polisi bubar, apa alasannya? Ada angin ribut. Polisi dia bilang angin. Bubar. Kok Ustaz tahu? Saya terjun langsung bang, saya yang mantau langsung. Makanya mulai gereget banget sama dia itu. Kenapa? Zaman dulu nggak ada gangster-gangsteran, betul nggak? Yang kedua, kenapa tuh mereka jadi begitu? Karena kecilnya main game online. Yang rata-rata game online itu ribut. Masuk ke otaknya, pengen mempraktekkan, timbulnya so jago, betul. Zaman kita ada nggak gangster-gangsteran? Sebab zaman kita nggak ada game online. Zaman kita kecil kok, paling banter main gatri. Bener nggak bang? Main taplak, main dampu, main yeye, main menteng, main tak kumpet. Bener nggak? Kalau nggak ada teman buat main sendiri, ngambil sendok, kerokin abu, kumpulin, bikin gunung-gunungan. Udah tinggi, buletin pakai sikut, kencingin. Hah, bener nggak? Bener nggak? Habis kita kencingin, kita uruk pelan-pelan. Udah keras kita congkel, jadi kue-kuehan. Datang teman, gaplokin ke mukanya. Betul nggak? Hei, zaman kita kecil pengen bahagia nggak harus pakai pulsa, nggak harus pakai kuota, cukup pakai air kencing. Betul. Karena anak kecil zaman dulu mah hidupnya kompak, makannya pepadangan. Tahu kan pepadangan? Minum bang, minum air gentong sehat, air tempayan. Kali sakit perut kagak. Bener nggak? Makan pepadangan bareng-bareng. Bukan cuma makan, sampai berak berjamaah. Saya orang kampung. Dulu kampung saya, WC saya hektaran. Iya sawah. Buset, sabak-abak WC gua. Nih, saya lagi main gundu. 6 orang, yang satu udahan.
Woi lu mah curang, woi gue pengen berak. Woi gue ikut 6 orang. Padahal mah gak pengen berak enggak. Saking solidaritas sama teman itu di galangan ngejejer ya 6 orang. Udah kayak burung belekok. Buka celana, taruh di pala. Bener gak Pok? Tangan dua-duanya dijembreng. Kalau kena gebuk, woi sonoan. Emang kenapa? Gencet ntar lu. Ya bener. Ya, yang ngalamin begitu berarti ente tua. Betul bang, betul. Makanya zaman dulu mah hidupnya kompak. Anak kecil dulu mah sopan-sopan, sama agamanya deket. Makanya nih kita orang tua kudu galak urusan agama mah. Kalau anak kamu ngaji omelin. Ya. Lah iya. Nih anak-anak sekedar begini nih. Nih Tong, lu yang pada bawa bendera, sebelum datang ke tablik akbar, di rumah lu ngaji dulu. Betul nggak? Lah, ini kan kadang-kadang ngaji di rumahnya kagak, cuma di mana tablik akbar bawa bendera. Ntar pulang di jalan ketemu temen yang lain, bisa jadi itu potensi tawuran. Ini galas apa lu? Woi, galas apa ini? Ntar jemuran emak-emak lagi diangkat. Betul. Saya nggak ngelarang, silakan. Lu mau bawa bendera apa kek? Mau bawa bendera Barcelona kek? Terserah. Cuman sebelum berangkat ke tablik akbar, di rumah dulu ngaji. Ini mah pupuk doang nih, tablik akbar begini mah pupuk. Yang bener mah petaninya di kampung. Ngaji alif-alifan, ngaji juz amma, ngaji Quran. Betul. Iya, makanya kita kudu galak. Kalau anak nggak mau ngaji, omelin. Sebab kalau ibu punya anak bisa ngaji, ibulah orang tuanya yang bahagia. Amin. Ntar ibu mati ada yang bacain Quran. Betul nggak? Atuh iya. Coba kalau anak nggak bisa ngaji, sekolahnya mah tinggi, bahasa Inggrisnya jago, matematikanya hebat, emaknya lagi sekarat, bukan baca Yasin malah teriak, oh my God, my mother, my father, my saroh, my munah. Kata malaikat si tolol, bukan baca Yasin, my God, my God. Tapi kalau anak bisa ngaji, ada anak yang bacain Quran. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Paham? Alhamdulillah. Saya dapat perintah dari guru saya, Ustadz, kalau ceramah jamaah udah paham, udahan ceramahnya. Paham belum? Kata guru saya, Ustadz, kalau ceramah udah 1 jam, mau jamaah paham kek, mau belum kek, udahan ceramahnya. Ayo, mau apa lu? Udah jam 1, cari naik jam 1 kurang 10, jam 12 kurang 10. Sekarang jam 1 kurang 10, berarti udah 1 jam. Lewat dari 1 jam, hitungannya lembur gua mah. Ya Allah, ya. Makanya mudah-mudahan anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang halal, yang melimpah dan barokah. Yang banyak utang biar lunas utangnya semuanya. Yang belum ke Mekah Allah takdirkan sebelum kita wafat berangkat ke Mekah. Puncaknya ketika Allah cabut nyawa kita, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Biniyatil qabul wa biniyatil ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma yassir lana umurana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana bin nuri hidayatika ya Allah. Kama nawaltal arda bin nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kiranya itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.